Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta dari SMP Negeri 155 Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Juli 2024, saya ingin melaksanakan kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3, yaitu observasi supervisi. Sudah bersama saya Ibu Fitri Hairunisa. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Nah, beliau ini adalah guru matematika di SMP Negeri 155 Jakarta. Nah, hari ini kita bertemu, Bu Fitri, ya. Seperti yang kemarin kita sudah rencanakan bahwa saya ingin mensupervisi Ibu di kelas gitu. Tetapi sebelum kegiatan supervisi di kelas, saya ada percakapan yang harus kita selesaikan, yaitu percakapan pra-observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pasti kita sudah mengetahui, Ibu, ya, tujuan supervisi ini yang pasti untuk meningkatkan bagaimana kualitas kita sebagai guru dalam pembelajaran. Oke, Ibu, mungkin langsung saja, Ibu, ya, kita ke pertanyaan. Gimana nih, Bu? Kira-kira saya akan masuk ke kelas Ibu nanti di kelas berapa, Ibu? Oh iya, nanti saya mengajar di kelas 9C, Pak. Oh, di 9C, Ibu, ya. Oke, nanti saya akan ikut, Ibu, di kelas 9C. Materi apa, Bu, yang ingin Ibu sampaikan? Materi tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, tentang materinya tentang SPLDV. Ya, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, nah kira-kira Ibu, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, jadi saya berharap dengan materi SPLDV ini siswa bisa menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik. Karena nanti yang akan saya ajarkan itu menggunakan metode grafik dulu, Pak. Nah, saya juga kepengen siswa bisa mengetahui jenis-jenis SPLDV dari metode grafik tersebut. Dua jenis. Oke, berarti ada dua, ya, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu kuatkan. Yang pertama yaitu metode grafik tentang SPLDV, kemudian jenis-jenisnya, jenis-jenis metode grafik pada SPLDV. Nah, kira-kira Ibu, dari tujuan pembelajaran ini ada area pengembangan yang hendak dicapai apa, Ibu? Oh iya. Jadi saya kepengen, karena itu kan pakainya metode grafik, ya, Pak. Iya. Jadi supaya siswanya itu tuh bisa ngerasain sendiri langsung kalau SPLDV ketika di grafik kayak gini nih bentuknya. Nah, terus jenis-jenis SPLDV-nya itu mereka nanti bisa lihat dari si grafik tersebut. Misalkan kalau seandainya dua garisnya berpotongan, maka SPLDV itu hanya punya satu solusi. Terus kalau misalkan yang kedua ternyata setelah dilihat dia sejajar, garisnya nggak ketemu di satu titik, berarti SPLDV-nya itu tidak punya solusi karena nggak akan pernah ketemu di satu titik. Terus yang ketiga juga ada lagi parameter yang ketiga itu kalau misalkan SPLDV-nya berimpit, garisnya kayak kesannya cuma ada satu padahal ada dua garis, nah itu berarti SPLDV-nya punya banyak solusi. Oke, berarti ada 3 area pengembangan tadi, Ibu, ya. Tapi penekanannya di sini adalah anak secara langsung gitu ya membuat SPLDV-nya. Ini kira-kira metode atau mungkin ada aplikasi apa, Bu, yang digunakan dalam kegiatan? Oh ya, saya pakainya nanti GeoGebra, Pak. Oh, kayak ada GeoGebra, Ibu, ya. GeoGebra. Biar anak lihat sendiri secara logis, gitu. Terus juga bisa berpikir kritis. Jadi anak langsung membuat grafik tentang ini SPLDV dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Berarti anak menggunakan gadget, Bu, ya? Betul, pakai gadget. Ya. Nah, kira-kira Ibu, dari tadi pengembangan yang Ibu ingin capai, strateginya apa, Ibu, yang sudah Ibu siapkan agar anak bisa mencapai tersebut? Oh ya, sebelum saya mau nanti masuk nih, saya sudah sampaikan ke anak-anak kalau ketika menggunakan gadget silakan diambil dulu HP-nya, karena kan HP-nya kebetulan dikumpulkan gitu ke wali kelas. Jadi saya bilang ke mereka, gadget jangan lupa dibawa. Saya kasih tahu dulu ke mereka hari ini misalkan mau bawa gadget atau mau pakai HP, berarti mereka harus bawa gadget ke sekolah. Nah, terus saya juga biasanya suka ngasih ini sih, Pak Rahmat, ngasih pertanyaan tematik. Ya. Supaya si anak nih ngeh gitu mau disambungin kemana ini kira-kira gitu.
Oke, berarti strategi yang sudah dipersiapkan tadi karena anak harus menggunakan aplikasi Gegebra, berarti anak harus mempersiapkan alat gadgetnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik Bu ya, pertanyaan pemantik, dan mungkin terakhir itu pasti anak akan langsung membuat Bu ya, membuat di aplikasi di HP-nya mereka masing-masing. Nah, mungkin itu Bu ya dari ini, cuma ada catatan mungkin nanti Bu dari saya dan juga mungkin nanti sambil komunikasi Ibu juga, kira-kira Ibu pembelajaran diferensiasi ini berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira apa Ibu yang ingin Ibu selipkan atau Ibu masukkan ke dalam pembelajaran ini tentang pembelajaran diferensiasi? Oke, sebetulnya saya berencana nanti anak-anak saat pakai GeoGebra itu kan mereka bikin grafik tuh. Yeah. Nah, saya pengennya sih lebih pada diferensiasi produk Pak Rahmat. Jadi mereka bisa coba cari-cari di buku ini ada SPLDV apa saja, nanti mereka coba otak-atik sendiri. Oh gitu. Nah, terus nanti hasilnya bagaimana? Mereka nanti akan presentasi ke depan. Mereka nyimpulin, oh ternyata setelah pakai GeoGebra grafiknya kayak gini nih. Oh berarti SPLDV-nya itu punya satu solusi, banyak solusi, atau nggak punya solusi sama sekali. Gitu, lebih ada produk. Terus juga ada diferensiasi konten para kontennya yaitu bisa berupa presentasi dari saya nanti, terus juga anak belajar juga dari buku paketnya mereka masing-masing yang sudah diberikan oleh sekolah seperti itu. Oke, baik Ibu sudah sangat baik mempersiapkan diferensiasinya Bu ya, dari produk, dari konten gitu. Dan kira-kira kalau untuk pembelajaran sosial emosionalnya Ibu, apa sih yang ingin Ibu selipkan dalam pembelajaran sosial emosional nanti ketika belajar di kelas? Oh, kalau sosial emosional lebih ke arah kayaknya sih semua guru ini apa lebih ke arah berdoa sebelum belajar ya, pasti karena biar mereka nanti lebih mudah mendapat matematikanya karena pelajaran yang begitu ya. Terus juga selain berdoa saya juga pengen anak-anak nanti berani tampil percaya diri, karena nanti akan ada presentasi tuh dari anak-anak tersebut kan menampilkan kesimpulannya masing-masing seperti itu. Terus juga ada ice breaking sih Pak Rahmat, kemungkinan saya pakai ice breaking supaya anak-anak nanti siap belajar. Oke, saya lihat Ibu sudah sangat mempersiapkan Bu ya, dari diferensiasi, kemudian juga pembelajaran sosial emosional. Mungkin nanti saya izin Ibu buat masuk ke kelas untuk mencatat dan ya menilai sedikit apa yang ingin apa yang harusnya memang nanti apa yang terjadi di kelas Ibu ya. Dan izin juga nanti Ibu setelah kegiatan observasi kita akan ada luangkan waktu lagi Bu. Ya, luangkan waktu lagi untuk kegiatan pasca observasi. Jadi kita akan melakukan kesepakatan kembali, kita membahas setelah kegiatan observasi. Mungkin itu saja Ibu ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari observasi ini. Terima kasih Ibu, dan sampai nanti berjumpa di kelas ya Ibu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai mata pelajarannya, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabarnya. Amin. Oke tenang. How are you today? Fine. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai tugasnya? Belum. Tugas di pertemuan sebelumnya sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Oke, baik. Ya. Oke, ya. Di pertemuan berikutnya kita sudah sempat bahas mengenai persamaan SPLDV ya. SPLDV yang tidak punya solusi sama sekali dan SPLDV yang punya banyak solusi. Oke, sebelum kita lanjut bahas pertemuan sebelumnya, Ibu pengen absen dulu
Christian, Cinta, Eka Putri, Hania, Ijlal, Karenina, Keisa Fani, Aza, KDP yang punya banyak fungsi dan tidak punya solusi sama sekali. Itu pengen kita biar kalian pada melek makan khusus biar kalian semangat belajar grafik. Gamenya adalah bilangan ganjil, bilangan genap. Nanti kalau ibu nyebut suatu bilangan, misalkan 15 itu ganjil atau genap? Kalau ganjil, kalian tepuk meja 3 kali. Nah, kalau misalkan ibu nyebutnya 28. Nah, kalau genap berarti tepuk tangan 3 kali. Siap? Bisa bedain mana ganjil mana genap? Oke, gak ada percobaan ya? Langsung ya? Yuk. Ibu coba. Ada yang panik. Kalau salah, maju ke depan ya. Maju ke depan. Oke. Siap-siap ya. Dengarkan baik-baik, fokus. Ganjil atau genap? Berapa belas? 21, 3 sama dengan 8. Berapa nilai Y? Tambah 3 sama dengan? Y tambah 3 sama dengan 8. Berapa nilai Y-nya? Baca dulu. Cancel. Y dikurang 2 sama dengan 10. Berapa Y-nya? Betul, good job Barian. Mantap, silakan dulu. Ya, oke. Mulai ya. Barian. X ditambah 5 sama dengan min 9. Berapa X-nya? Min. Oke, dulu Barian. Belum. X ditambah 2 sama dengan 7. Berapa X-nya? Ayo mesti bikin dulu. Bilangan berapa yang kalau ditambah 2 hasilnya 7? Bilangan berapa ya? Hah? Bilangan Saya jadi berapa? minum. Bilangan berapa yang kalau ditambah 2 hasilnya 7? Bilangan tambah 2. Iya, angka berapa yang kalau ditambah 5. 2? Betul. Oke, coba ya. 3X ditambah Y, 3X tambah Y sama dengan wow. Nah, ini ya, dia berupa garis lurus nih. Terus satu
ini? Saling tegak lurus, saling sejajar, saling berpotongan, atau saling apa? Saling sejajar, betul. Kalau saling sejajar, dia ketemu di satu titik enggak? Suatu saat bisa ketemu di satu titik enggak? Enggak, dia kayak apa? Panjang terus kayak gitu ya? Enggak bakal pernah ketemu di satu titik. Nah, ini contoh SPLDV yang tidak punya penyelesaian, betul, tidak punya solusi. 3C, ini ya, berarti dia sudah fix. Yang nomor 3A tidak punya solusi. Yang 3A, SPLDV 3A, berarti dia sudah fix, nggak punya solusi. Kalau dipasangin, berarti yang mana grafiknya? Pertama, kedua, atau ketiga? Grafik yang ketiga. Udah paham sampai sini? Paham ya? Nah, oke. Sekarang ini ibu hapus. Ibu ganti lagi pakai persamaan yang lain. Persamaan yang C sekarang. Coba kita ke persamaan yang C. Persamaan yang C, 3X dikurang 4Y sama dengan 6. Nah, bentuk kayak gini ya. Bentuk garisnya kayak gini. Terus yang berikutnya 1/4X. Bisa ada simbol ini ya. Di laptop itu ada simbol ini. Di gadget kalian, di ponsel kalian muncul nggak simbol ini? Ada. Klik ya simbolnya ya. Nah ini 1/3 Y sama dengan yang tengah. Bisa diklik. Jangannya bisa diklik. Nah, sekarang coba kalian cek gimana itu konsepnya. Coba-coba ke GeoGebra kalian masing-masing. Nanti kalian presentasi ya. Presentasi ke depan. Ya, ini aku udah cobain SPDP-nya. Ternyata dia ini begitu. Satu orang satu aja. Satu orang satu. Oke, ini terus deh. Tapi udah dikasih tahu. Kayaknya. Belum ngerti. Kalau sama presentasi ya udah siap presentasi. Ayo, cari coba cocokin. Udah belum ini. Ngapain bu? Coba dicocokin. Ayo suaranya. Ini hasil SPLDV dari halaman 3 nomor 25. Itu nomor 25. Coba dibuka bukunya. Halaman 37.
Cocok sih. Ya, cocok. Ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi sama Ryan ini kebetulan udah sama ya, sama-sama 1Y. Sama Ryan ini ditambah dan eliminasi si Y-nya. Y-nya tereliminasi habis, tinggal si X-nya. Ini Y tambah Y sama dengan 0 habis, sudah tereliminasi. Tinggal ini X ditambah 3X sama dengan 4X. 2 ditambah 26 sama dengan 28. 4 kali berapa yang hasilnya 28? 4 kali 7 berarti X-nya sama dengan 7. Udah paham sampai sini? Nah, di sini X dikurang Y sama dengan 2. X-nya 7. 7 dikurang Y sama dengan 2. Bilangan berapa? Ya, 7 kalau dikurang itu hasilnya 2. 5. 7 kurang berapa yang hasilnya 2? 7 kurang 5. Berarti Y-nya sama dengan 5. Itu kalau pakai logika. Kalau dijelasin panjang lebar kayak gini caranya. Gitu ya. 7 kurang berapa yang hasilnya 2? 5. Kalau pakai logika. Kalau pakai cara kurang lebih kayak gini. Bisa caranya aja. Sudah paham sampai sini? Nah, ini ya. Kalian jangan sampai terkecoh di sebelah sininya ya, tandanya dikurang atau ditambah. Ini kita berkaitan sama bilangan bulat negatif positif. Balik lagi ke kelas 7. Jangan keder. Min Y ditambah Y. Min 1 tambah 1. Terus kalau misalkan min 5 dikurang 3 berapa hasilnya? Min 8, betul. Min 7 dikurang 3. Min 10. Min 5 ditambah 7. Min 2 atau 2? Min 5 tambah 7. 2. Ini semua nih materinya berkaitan, sambung menyambung. Materi bilangan bulat kelas 7, negatif positif, sama tadi POSP, sama nilai satu variabel. Cara dari X sama Y-nya saling berkaitan. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Nggak ada? Bisa semua? Bisa. Metode campurannya bisa? Ada yang tinggal pikir? Ada yang tinggal pilih metode campurannya? Tapi kawan-kawan sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, see you next meeting. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Rahmat bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Nih kita ketemu hari ini, itu kita pengen ngobrol kegiatan pasca observasi yang tempo dulu sudah saya observasi di kelas, dan bahkan sebelumnya pun kita sudah ngobrol tentang praobservasi. Nah, menurut Ibu nih, waktu pembelajaran kemarin yang waktu saya masuk ke kelas Ibu, itu kelas 8 deh. Oh, 9C ya. Betul, 9C. Nah, menurut Ibu gimana sih refleksi Ibu terkait pembelajaran Ibu di kelas? Gitu. Oke, refleksinya refleksi terhadap murid atau terhadap saya pribadi nih? Ya, mungkin keduanya boleh terhadap muridnya terlebih dahulu, bagaimana mereka bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu, lalu bagaimana Ibu apakah sudah sesuai dengan waktu yang kita awal gitu.
sesuai perencanaan atau belum. Oke. Ya, kalau refleksi terhadap muridnya menurut saya mereka paham sih, bagus ya, jadi cepat tanggap gitu. Karena sebelumnya saya sempat memberitahu mereka tentang SPLDV yang punya penyelesaian, satu penyelesaian, banyak penyelesaian, sama tidak ada penyelesaian. Nah, lalu di kelas yang Bapak observasi itu akhirnya terbukti kan menggunakan metode grafik tuh, metode grafik. Jadi ternyata kenapa dia tidak ada penyelesaian, karena dua garisnya itu nggak bertemu, nggak berpotongan di satu titik. Kenapa dia cuma punya satu penyelesaian? Karena memang dia bertemu di satu titik, menghilang atau berpotongan. Seperti itu. Jadi memang alhamdulillahnya sih mereka dapat ilmunya gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi, refleksi terhadap saya pribadi nih, saya masih merasa ada beberapa anak yang mungkin karena terbiasa diberikan instruksi yang terstruktur gitu ya. Jadi ketika disuruh memilih, kan saya ceritanya mau pakai diferensiasi nih. Nah, mungkin karena mereka masih baru gitu kan diferensiasinya, jadi kayak sempat kikuk tuh, kayak gimana gitu. Terus saya kayak ngerasa, aduh kayaknya gue kurang nih berarti ya, ini nih ngasih penjelasannya kurang lengkap, kurang jelas gitu. Berarti besok harus lebih diinin lagi deh biar mereka juga bisa ngikutin gitu ritmenya. Terutama terkait tugas Bu ya, mereka masih bingung gitu dengan penugasan yang Ibu berikan. Iya, benar. Jadi diferensiasinya menurut Ibu ya. Lalu kalau sosial emosionalnya ini menurut Ibu bagaimana? Kalau sosial emosional sih menurut saya anak-anak enjoy aja sih belajar Kak. Karena mereka kan istilahnya kan di kelas 8 pas saya tanya-tanya dulu sebelumnya itu juga sempat tersinggung atau dipelajari dulu tuh awal-awalnya tentang SPLDV. Nah, baru di kelas 9-nya diperdalam lagi ceritanya gitu. Lalu tadi melihat Ibu sudah merefleksi. Nah, sama sih dengan catatan saya Bu ya. Jadi gitu. Kemarin ketika diferensiasi itu lebih di prosesnya alhamdulillah dapat, di kontennya juga ada, Ibu menyiapkan materi dari buku tulis dan juga bahkan menggunakan gadget anak gitu ya, menggunakan aplikasi GeoGebra, dan itu sangat diferensiasi. Dan mungkin yang tadi terakhir itu ketika Ibu menyampaikan tugas, mereka diberikan kebebasan untuk memilih angka berapa yang ingin membuat garis seperti apa. Itu anak jadi justru malah bingung sendiri. Mungkin mereka biasanya mendapatkan tugas angka pasti gitu. Betul. Angka pasti yang mereka langsung set gitu. Ketika mereka justru angkanya berapa, mereka justru malah bingung mikirin angkanya, bukan mikirin ininya. Nah, menurut Ibu dengan tadi kekurangan, bagaimana sih tindak lanjut Ibu untuk menutupi atau untuk memperbaiki yang tadi? Oke. Mungkin karena bawaan kali ya Pak ya, maksudnya kan di kelas 8 kan mungkin karena beda guru gitu kan. Nah, kelas 9 kan ketemu sama saya gitu ya. Ada beberapa anak yang memang di kelas 7-nya sudah sempat belajar sama saya, udah agak paham, agak ngeh. Kalau dulu saya kelas 7 ngajarnya kayak gitu. Nah, kelas 8 mungkin beda lagi cara gurunya mengajar. Nah, mungkin nanti kedepannya ya saya akan lebih membiasakan diri lagi sih Pak, supaya anak-anak juga punya keberanian untuk mengemukakan pendapatnya sendiri gitu. Kayak punya pilihannya sendiri tanpa harus ngikutin saklek dari guru. Kayak gitu sih menurut saya. Jadi kita belajar lagi gitu Bu ya. Oke, mungkin itu sih Bu kalau dari saya cukup. Mungkin tadi untuk dari awal refleksi Ibu, tadi catatan desa juga sudah saya sampaikan, dan Ibu juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan. Saya sangat berharap Ibu tetap akan melakukan gitu apa yang tadi menjadi rencana tindak lanjut, dan nanti saya menunggu kabar baik dari Ibu gitu. Jadi kapan sudah ada perubahan gitu dari cara Ibu mengajar, dari diferensiasinya, dan anak-anak juga antusias gitu di pembelajaran Ibu. Ini itu saja Bu, ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau ada yang mau? Nggak ada sih kayaknya. Itu aja kalau cukup. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.